Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodianti, NIM E1 E1 19083. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai jaringan komputer. Baik, langsung saja kita melangkah pada soal yang pertama, yaitu jaringan komputer secara umum. Jaringan komputer secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada LAN, Local Area Network. Ialah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang jaraknya sampai beberapa kilometer. Sering LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor atau gedung suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya dan saling bertukar informasi, misalnya printer. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan versi dari LAN, hanya saja MAN ini berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau yang terdapat dalam area satu kota. Yang ketiga ada WAN. WAN atau Wide Area Network. WAN ini jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seperti mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan-kumpulan mesin, memiliki tujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi dari pemakai. Yang keempat ada Internet atau WLAN, adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data, informasi atau data ditransfer dari satu ke jaringan yang lain. Yang terakhir yaitu jaringan tanpa kabel atau WLAN, Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu ke komputer yang lain menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal kedua, yaitu sebutkan sebuah komputer memiliki IP address yaitu 192.168.2.0. Tentukan dan jelaskan ya A. Kelas apa IP tersebut, B. Network ID-nya, C. Host ID-nya, dan D adalah broadcast-nya. Di sini dapat dilihat bahwa IP address dari 192.168.2.0 merupakan kelas C yang berada pada range 192 sampai dengan 223 yang merupakan range kelas C. Dapat dilihat pada gambar ini. Ini termasuk kelas dari kelas C. Terus yang untuk network ID-nya adalah dapat dibaca dengan 192.168.2. Network ID ini menunjukkan letak network atau jaringan dari suatu IP address. Jadi jika komputer-komputer ingin saling berkomunikasi, maka harus berada pada network ID yang sama. Network ID tergantung dari kelas IP address yang digunakan. Jika kita menggunakan IP kelas C, maka network ID yang digunakan adalah 24 bit angka pertama. Dan jika kita menggunakan IP address kelas B, maka network ID-nya adalah 16 bit angka pertama. Terus pertanyaan C yaitu host ID-nya. Host ID-nya adalah 0, ini dapat dilihat. Yang ini adalah nomor perangkat keras fisik Ethernet Network Interface Card atau disingkat dengan NIC. Host ID terkadang disebut alamat Ethernet atau MAC address atau alamat Media Access Control. Selanjutnya yaitu ada broadcast, dapat dilihat di sudut sini. Broadcast
yaitu 192.168.2.127. Broadcast ID bisa dibilang sebagai host terakhir. Jika host pertamanya adalah 0, maka host terakhir dapat ditentukan tergantung dari subnet max yang diberikan. Misalnya subnet maxnya adalah 25, maka cara untuk mencari broadcast ID yaitu pertama dengan mencari jumlah host ID-nya yang didapat dari 32 dikurang dengan 25 sama dengan 7. Kemudian 7 dimasukkan ke rumus jumlah host ID yaitu 2 dikali 7 dan terdapat total 128 host ID. Maka broadcast ID dari IP tersebut adalah 192.168.2.127. Selanjutnya kita melangkah pada soal ketiga, yaitu karakteristik dari jaringan WAN. Dapat dilihat di slide PPT yang saya tampilkan, yaitu yang pertama dapat mencangkup komputer yang tidak bisa diatasi oleh sistem jaringan LAN dan sistem jaringan MAN. Dengan mengintegrasikan keduanya. Terus yang kedua yaitu ada radius jangkauan dari WAN atau Wide Area Network itu sangat luas. Dan yang ketiga mencangkup beberapa dari karakteristik MAN. Yang keempat yaitu dapat mengakses bandwidth meskipun jaraknya sangat jauh. Yang kelima bekerja pada data link dari layar OSI dan layar fisikal. Kita masuk pada soal selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan fungsi. Apa fungsi dari access point dan switch? Dapat dilihat pada slide gambarnya. Ada switch dan ada access point. Di sini persamaan antara access point dan switch adalah sama-sama memberikan sebuah koneksi jaringan pada dua buah perangkat sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling terhubung dan saling bertukar informasi. Sementara perbedaannya, access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari klien server ataupun sinyal internet yang menuju klien server. Dan sedangkan switch hanya dapat menerima paket data dari suatu port lalu akan melihat MAC-nya atau media access control-nya. Tujuan dan juga membantu suatu koneksi logika dengan port yang telah terhubung dengan node maupun perangkat tujuan. Kita melangkah pada soal kelima, yaitu mengapa istilah jaringan MAN sudah tidak digunakan lagi. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu yang pertama sulitnya untuk merancang dan memelihara jaringan, terus biaya operasionalnya yang lebih mahal, terus ada juga instalasi infrastrukturnya tidak mudah untuk dibuat, terus ada menjadi target operasi oleh para cracker. Jadi itu MAN sudah tidak digunakan lagi karena alasan-alasan tersebut. Langsung saja kita masuk pada soal nomor 6. Soal nomor 6 diberikan suatu pertanyaan, jika di dalam sebuah tempat terdapat 200 komputer dan kita ingin menggunakan semuanya dalam sebuah LAN dan disuruh tentukan yang pertama IP kelas berapa yang digunakan, terus jelaskan alasannya kenapa, terus pertanyaan yang B yaitu perangkat apa saja yang digunakan, disuruh jelaskan juga alasannya, dan yang terakhir yaitu kabel jenis apa yang cocok dan jelaskan alasannya. Baik, kita pertama masuk dulu, kita bahas tentang IP kelas berapa. Dalam permasalahan ini cocok menggunakan IP kelas C karena terdapat 200 komputer, maka kita tinggal mencari kelas yang dapat menampung 200 komputer tersebut sebagai host pada networknya. Dan yang paling optimal adalah kelas C yang memiliki 254 host. Jika kelas yang dipilih memiliki lebih banyak host, maka resource yang dipakai akan terbuang sia-sia. Maka kita harus memilih IP address-nya itu yang pas atau yang mendekati. Jadi dia cocoknya itu IP kelas C. Selanjutnya pada pertanyaan B, perangkat apa saja yang digunakan?
Perangkat yang digunakan yaitu yang pertama ada router. Router ini adalah alat yang akan menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN. Terus ada juga switch yang akan menghubungkan tiap komputer pada jaringan LAN. Ada Ethernet card untuk mencolokkan kabel Ethernet sehingga komputer bisa terhubung ke jaringan. Terus ada Ethernet cable atau kabel yang akan digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer lain atau komputer ke router. Biasanya menggunakan ujung RJ45 atau RJ45 strike untuk komputer ke router, RJ45 cross untuk komputer ke komputer. Terus selanjutnya ada modem. Alat ini digunakan hanya jika komputer ingin terhubung ke jaringan internet. Jika komputer hanya ingin terhubung ke komputer lain dalam jaringan LAN tersebut, maka tidak perlu menggunakan modem. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa alat lain seperti tang crimping untuk menyambungkan kabel RJ45 dengan kabel Ethernet. Terus ada LAN tester untuk mengecek koneksi kabel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya pertanyaan pada C yaitu kabel jenis apa yang cocok, jelaskan alasannya. Baik, di sini dalam permasalahan ini saya menyarankan untuk pemilihan kabel jika lokasi stop LAN tersebut berada pada indoor, maka disarankan untuk menggunakan kabel UTP. Dan jika outdoor disarankan memakai kabel STP karena pada kabel STP material logam dan isolatornya lebih keras pada material pembungkusnya. Terdapat pembungkus plastik bening tipis, kemudian terdapat pembungkus aluminium foil dan sebuah jaringan komputer. Terus 5 kawat yang berfungsi untuk ground. Pada pembungkus paling luar hampir mirip dengan pembungkus kabel UTP, hanya saja lebih tebal sedikit sehingga kabel STP lebih tahan pada kondisi outdoor. Dan jika memilih kabel UTP, lebih baik menggunakan kabel UTP jenis Cat 5 karena kecepatan transmisinya sudah cukup memadai, namun tergantung lagi pada kebutuhan dari tiap-tiap setup LAN tadi. Mungkin penjelasan tadi dapat dilihat di sini. Oke, baik. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai jaringan komputer. Saya akhiri, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.